Alkisah, di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang ibu yang sudah tua. Ibu ini tidak sendirian loh, ia tinggal bersama seorang anak perempuan satu-satunya di sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana. Nah, ibunya ini, wah, pekerja keras sekali. Setiap hari, dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, ia banting tulang. Kadang di ladang, kadang mencari kayu bakar di hutan. Semua itu ia lakukan, ya hanya untuk putri kesayangannya. Anaknya ini wah cantik sekali, rambutnya hitam legam, panjang, kulitnya juga mulus. Tapi, sayang seribu sayang, sifatnya itu berbanding terbalik dengan wajahnya. Dia itu pemalas sekali tidak pernah mau bantu ibunya. Kerjanya cuma satu, bercermin, dandan, dan memuji-muji kecantikannya sendiri sepanjang hari. Sampai pada suatu hari, sang ibu berencana pergi ke pasar. Pasarnya ini lumayan jauh, di desa sebelah. Nah, dengan lembut ia pun mengajak putrinya. "Nak, temani ibu ke pasar yuk." Awalnya, seperti biasa, si gadis ini menolak. Males katanya. Tapi tiba-tiba dia berpikir, ini kan kesempatan bagus buat pamer. Biar semua orang di pasar lihat betapa cantiknya aku. Nah, karena niatnya itu, akhirnya dia setuju deh buat ikut. Jadi, berangkatlah mereka berdua. Tapi, coba lihat, kasihan sekali ibunya. Beliau jalan di belakang, menggendong keranjang yang beratnya bukan main, sampai punggungnya bungkuk. Terus anaknya di mana? Anaknya jalan lenggang kangkung di depan, gak bawa apa-apa sambil tebar pesona ke semua orang. Dan benar saja, sepanjang jalan banyak sekali yang terpesona dengan kecantikan si gadis. Sampai-sampai ada seorang pemuda yang memberanikan diri menyapa. Dia bertanya, "Wahai gadis cantik, boleh saya tahu, ibu tua yang di belakangmu itu, apakah beliau ibumu?" Mendengar pertanyaan itu, si gadis langsung melirik ke belakang. Dia malu. Malu melihat ibunya yang tua dengan baju yang sederhana. Dia tidak mau mengakuinya. Jadi, dengan angkuhnya dia menjawab, "Bukan, dia itu cuma pembantuku." Aduh, bisa bayangkan gimana hancurnya hati sang ibu. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Sakit sekali. Tapi ibu yang sabar ini tidak bilang apa-apa. Beliau cuma bisa diam, menahan tangis, dan terus berjalan. Mereka lanjut berjalan. Belum jauh. Ada lagi orang yang bertanya. Pertanyaannya sama persis seperti yang tadi. Dan apa jawab si gadis? Lagi dan lagi. Dengan dingin dia bilang, "Dia itu pelayanku." Akhirnya, pertahanan sang ibu runtuh. Setetes air mata jatuh ke pipinya yang keriput. Tapi, beliau masih mencoba untuk kuat. Masih terus berjalan dalam diam di belakang anak yang begitu disayanginya. Tapi, ternyata ujian itu belum selesai. Untuk yang ketiga kalinya, ada orang lain lagi yang datang dan bertanya pertanyaan yang menyakitkan itu. Nah, kali ini, sang ibu benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Sudah cukup. Rasa sakit di hatinya sudah meluap. Beliau berhenti melangkah dan tangisnya pun pecah. Air matanya mengalir deras. Sambil menangis, sang ibu menengadah ke langit. Beliau berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menanggung ini. Hukumlah anakku yang durhaka ini ya Tuhan." Dan doa seorang ibu yang tersakiti itu langsung dijawab. Tiba-tiba saja, langit yang tadinya cerah jadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar, angin berhembus kencang sekali. Seolah-olah alam pun ikut marah. Si gadis tentu saja ketakutan setengah mati. Dia mencoba lari, tapi ada yang aneh. Kakinya tidak bisa digerakkan. Rasanya kaku, berat, seperti dilem ke tanah. Dia pun panik dan melihat ke bawah. Dan betapa terkejutnya dia. Dari ujung jari, kakinya pelan-pelan berubah menjadi batu. Dan kutukan itu tidak berhenti, terus merambat naik ke seluruh tubuhnya. Di saat itulah penyesalan datang. Gadis itu menangis histeris. Dia berteriak, "Ibu, maafkan aku Bu, aku menyesal, aku janji tidak akan begitu lagi, tolong aku Ibu." Tapi nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terlambat. Permintaan maafnya tidak bisa menghentikan kutukan yang sedang berjalan. Perlahan tapi pasti, tubuhnya terus membatu. Ibunya hanya bisa menatap dengan hati yang hancur. Dan tepat sesaat sebelum kepalanya ikut membatu, orang-orang yang melihat kejadian itu masih bisa melihat sesuatu. Mereka melihat air mata penyesalan yang terus mengalir dari matanya. Dan akhirnya, seluruh tubuh gadis cantik itu benar-benar berubah menjadi sebuah batu besar. Tapi yang ajaib, dari bagian mata patung batu itu selalu meneteskan air.
terus-menerus, seperti orang yang menangis tanpa henti. Karena itulah, sampai sekarang orang-orang menyebut batu itu batu menangis. Nah, dari cerita ini ada pelajaran yang sangat penting untuk kita semua, yaitu untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati mereka ya, sebab penyesalan yang datang terlambat itu tidak ada gunanya sama sekali.